Berita besar dengar-dengar istri keluarga Ji yang bernilai triliunan akan kembali ke dunia kerja dan akan magang di grup Wan Sheng. Kita bener nggak sih? Kayak apa sih istri triliunan itu? Nggak ada yang tahu. Wah, ini semua barang berharga, nenek. Hei kakak, ini lulusan Royal Academy of Music Inggris, komposer terkenal dunia. Gaji tahunannya 80 juta sejak menikah dengan keluarga Ji. Setiap hari cuma bisa santai-santai aja. Hidup ini bener-bener ngebosenin. Gak tahu deh istri ini mikir apa enak-enak jadi istri. Kenapa harus bikin diri sendiri capek? Baru kemarin diumumin berita tentang dia balik kerja hari ini udah ngerusak kebun bunga yang harganya miliaran. Gimana nih? Tolong bos, cepat balik deh. Di mana istri? Istri lagi nanem sayur di kebun belakang. Istri orang terkaya pertama di Jiangcheng. Malah nanem sayur sendiri. Gak tahu kalian ini ngapain aja. Tanah yang bagus begini mending nanem sayur aja. Kenapa nanem rumput liar? Udah dicabut aja. Ini nggak boleh dicabut. Ini mawar Juliet yang bos tanam sendiri buat kamu. Setiap bunganya harganya puluhan juta. Kalau yang ini jelek banget, pasti nggak ada harganya. Yang ini lebih nggak boleh. Ini nenek susah payah dapetinnya. Nenek ini nggak boleh diganggu. Istri ini duitnya nggak habis-habis. Atau HP-nya nggak asik mainnya. Kenapa sih nanem sayur nanem bunga gini? Jadi istri bos aku udah kayak orang nggak berguna. Lebih kangen sama waktu masih kerja dulu. Besok aku mau kerja di grup Wan Sheng. Dari magang level bawah dulu. Hei, aku peringatin kamu. Kali ini jangan coba-coba ngehalangin aku. Hei, Bos, perlu aku kasih tahu orang-orang di grup Wan Sheng. gak usah langsung aja beli grup Wan Sheng. Betul. Istri masih naik motor listriknya nggak? Nggak mau digantiin. Kalau gitu, segera beliin istri mobil super mewah. Motor listriknya kamu tahu harus ngapain? Aku akan segera melakukannya. Siapa ini? Siapa yang jahat sekali ya? Siapa yang melakukannya? Kamu kenapa sih? Mending kamu langsung mencuri mobilnya saja. Bos, ini kan biar istri bos putus asa. Pas banget bisa kasih mobil sport yang bos siapkan buat istri. Kamu diam aja, ngapain belum pergi juga? Aku pergi dong. Aduh, siapa yang jahat sekali ya? Ban sepeda motor listrik istri dicopotin. Tapi gak apa-apa bos, udah siapin villa pribadi buat istri. Di dalamnya ada mobil sport super yang khusus disiapin buat istri. Kalau istri telat kerja, bisa naik mobil sport super ke kantor. Aku gak mau. Jangan pikir aku gak tahu siapa yang ngelakuin. Malam ini aku sendiri yang cari dia buat minta pertanggungjawaban. Bukan aku yang ngelakuin, Bu. Bos, sekarang gimana? Gimana dong? Cepetan telepon ke grup Wan Sheng. Semua pada semangat ya, baru aja dapet telepon dari kantor pusat. Istri bos yang baru mau datang. Sebentar lagi kita bakal jadi rekan kerja sama istri bos, harus tunjukin performa yang bagus. Siapa tahu bisa naik jabatan dan naik gaji. Manajer, menurut kamu dua orang magang ini, siapa yang istri bos ya? Apa perlu ditanya lagi? Satu naik sepeda, satu lagi naik mobil mewah. Walaupun bos kita orangnya rendah hati, tapi mana mungkin naik sepeda. Jadi siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, apa perlu ditanya lagi? Aku ngerti istri bos pasti yang itu. Halo aku. Orang miskin minggir sana. Gak lihat ya istri bos datang. Halo. Teman Jian Siki.
Halo Bu, akhirnya ketemu juga wajah asli Bu. Selamat datang Bu di cabang Jiangcheng kami. Halo, aku Jian Siki, calon magang yang mau masuk. Bu, jangan pura-pura lagi deh. Seluruh Wansheng udah tahu kabar kedatangan Bu. Lagi pula sekretaris bos udah kasih tahu aku. Suruh aku ngurusin Bu dengan baik. Katanya suami perusahaan ini punya keluarga kita ya. Dasar bodoh ngira aku istri bos. Mending aku ikut aja arusnya. Sebenarnya. Aku pengennya low profile tapi gak nyangka. Sekretaris ini mulutnya cepat, membuat semua orang tahu identitasku. Semoga tidak mengganggu kalian sama sekali tidak. Di luar anginnya kencang. Nyonya, mari kita masuk ke dalam. Jian Siki, kita kan teman SMA. Kapan kamu jadi istri CEO? Nyonya kenal dia. Mana mungkin aku kenal orang kampung seperti ini. Kamu. Aduh, kamu ini cewek desa. Masuk sendiri saja Nyonya. Suka menjilat dan merendahkan orang. Angin buruk ini. Aku harus bantu Huai Chuan membereskannya. Sayang, hari pertama kerja gimana rasanya? Kenapa aku lihat kamu kayaknya nggak senang? Enggak. Kalau gitu aku panggil sekretaris Wang. Ganti manajer umum Wansheng lalu kamu yang jadi. Aku nggak tenang kalau kamu kayak gini. Lagi-lagi cara lamamu yang bodoh dan kaya. Aku nggak butuh. Aku pasti buktikan ke semua orang. Jiang Shiki tanpa keluarga Ji bisa tetap bersinar. Jiang Shiki, jam kerja kamu nggak kerja. Malah nelpon cowok liar siapa? Urusan aku nelpon siapa? Ada aturan apa di grup Wansheng? Bilang karyawan nggak boleh terima telepon. Kamu berhenti. Aku agak haus. Kamu turun beli strawberry cream. Sebelumnya aku punya fobia kerumunan. Biji hitam di strawberry. Kamu harus buang satu persatu. Mau makan ambil sendiri. Aku bukan orang tuamu, nggak perlu manjain kamu. Kamu bilang apa? Jiang Shiki berani sekali melawan Nyonya. Apa aku salah? Aku kesini buat kerja, bukan buat melayani orang. Suruh kamu beli stroberi itu menghargai kamu. Kamu malah melawannya memang. Gadis desa murah meriah. Kalau kamu buat Nyonya nggak senang, hati-hati nggak ada tempat buat kamu di Jiangcheng. Masa kamu bisa melarangku? Tidak kerja dengan baik, ribut apa sih? Manajer lihat dia Nyonya menyuruhnya beli stroberi. Dia tidak hanya tidak pergi tapi juga membantah Nyonya. Jiang Shiki, mulai sekarang apa yang Nyonya suruh kamu lakukan, kalau tidak sekarang juga keluar dari perusahaan ini. Kalian yakin sekali? Dia itu istri direktur. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku bukan istri direktur masa kamu. Dia cuma orang miskin. Bahkan tidak pantas mengangkat sepatu Nyonya. Kalau kamu mau jadi budak silakan sendiri. Aku tidak perlu ikut. Kamu sudah. Jangan berdebat dengan gadis desa ini. Sepertinya istri direktur ini tidak punya wawasan. Jiang Shiki, sejak sekolah kamu selalu mencuri perhatianku. Sekarang kerja masih saja melawanku di mana-mana. Aku peringatkan kamu, kejadian hari ini adalah peringatan untukmu. Setidaknya di depanku. Berlakulah baik-baik. Oh ya. Aku dengar direktur memberikan Nyonya sebuah perkebunan pribadi. Kalau kamu memang Nyonya, bisakah kamu ajak kami melihatnya? Apa itu? Perkebunan pribadi bernilai miliaran katanya di dalamnya. Ada mobil super yang diberikan direktur untuk Nyonya. Ya ampun, kalau bisa masuk. Ambil beberapa foto dan posting di media sosial, pasti asyik. Nyonya ajak kami pergi bersama. Kan cuma perkebunan pribadi. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Sepertinya Nyonya agak kesulitan ya. Jangan-jangan perkebunan itu bukan milikmu. Kalau begitu ajak kami melihatnya dong. Gadis desa ini selalu membicarakan hal yang tidak enak. Nyonya, kalau memang ada hal yang sulit diungkapkan, anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Kalau sekarang mundur, identitasku pasti akan dicurigai. Tidak, aku harus cepat cari cara. Bagaimana mungkin, kan cuma perkebunan pribadi. Kalian tunggu. Baguslah gadis desa. Kamu tahu banyak ya. Ini aku mau bawa teman ke istana Ji. Atur saja. Tidak bisa, nak, ini kan istana pribadi Nyonya. Lakukan saja, jangan banyak bicara.
Wah, nyonya terlalu mewah. Sungguh ini istana pribadi nyonya. Wah, benar-benar cantik. Aku mau foto-foto. Sungguh cantik. Sungguh indah. Terima kasih nyonya sudah membawa kami jadi tambah wawasan. Jian Siki ini sebenarnya siapa sih? Masa dia berani datang? Lihat deh, dia gak punya modal. Kalau sama dia malu-maluin aja. Dia kan orang kampung. Wajar saja kalau belum pernah lihat tempat mewah seperti ini. Pasti kaget juga. Ada apa sih yang bikin kaget? Rumahku juga banyak tempat seperti ini. Jangan lebay deh. Jiang Shiki kalau mau lihat-lihat saja kalau tidak keluar sana. Iya nyonya, seharusnya dia tidak diajak. Bikin kesal saja nyonya, kita abaikan dia. Ayo kita lanjut jalan-jalan. Mobil super nyonya harus disiapkan dengan baik. Pakai bahan terbaik di dunia. Ini benar-benar istana nyonya tentu saja. Lihat itu nyonya kita. Nyonya, kenapa dia datang? Tidak ada apa-apa, kamu pulang saja dulu. Istana nyonya sungguh besar. Orang kampung ini, kenapa dekat dengan Sekretaris Wang? Hah, cantik sekali di sini, kenapa kamu datang? Aku peringatkan kamu. Jangan banyak cerita ke Huai Chuan tentang aku. Mengerti nyonya, mobil super Anda sudah siap. Dan kami tambahkan fitur pembuka sidik jari, mau coba? Pembuka sidik jari. Ribet nanti saja. Oh baik. Ingat apa yang aku bilang tadi. Ada apa sih orang kampung, sadarkan bedanya kita? Dekat? Tidak juga, aku hanya merasa. Istana ini juga biasa saja. Biasa, pantas saja dari desa. Orang kampung, kamu tahu toilet di sini adalah sesuatu yang tidak akan bisa kamu beli seumur hidupmu. Jangan hiraukan dia nyonya. Langsung saja keluarkan mobil sport yang diberikan CEO padamu bernilai Ya, 80 hanya juta. Ada satu di seluruh dunia. Biar matanya silau. Apa? Mobil sport itu bernilai 80 juta. Ji Huai Chuan ini lagi-lagi boros. Kampungan apa yang kamu omongkan 80 juta? Kamu tahu apa artinya sebagai magang? Gaji kamu sekarang 4,000 sebulan. Tanpa makin mana. Setidaknya butuh 1.600 tahun lebih. Siapa bilang tidak? Magang dengan gaji 4.000 sebulan, tapi mengendarai mobil sport bernilai lebih dari 80 juta. Ini benar-benar konyol. Apa maksudmu nyonya? Gaji 4.000 dengan gaji 4.000. Apakah konsepnya sama? Kamu terlalu banyak berpikir, aku bicara tentang diriku sendiri. Sudah, jangan besar mulut cari perhatian. Hei, kenapa kamu bisa begitu tebal muka? Dia hanya takut. Aku mengeluarkan mobil sport itu. Membuatnya tidak ada artinya, jadi dia mencari eksistensi diri di sini. Tunggu saja, hari ini akan kutunjukkan padamu perbedaan antara kamu dan aku. Hei, keluarkan mobil sportku. Ayo kita lihat mobil sportnya. Tunggu saja, jika tidak ada masalah, mobil sportku akan segera datang. Apakah dia benar-benar mengeluarkan mobil sportku? Ayo kita lihat mobil sportnya. Ya Tuhan, tidak pernah kusangka seumur hidupku aku bisa melihat mobil sport pribadi. Ya ampun, jantungku berdebar kencang, aku sangat penasaran. Seperti apa sih mobil sport itu? 21. Lihat dia datang, oh ya Tuhan. Ini terlalu keren. Lihat itu kampungan. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Aku menyarankanmu untuk berhenti. Topeng yang dipakai terlalu lama akan sulit dilepas. APA maksudnya dengan perkataan Tidak ITU. ada maksud apa-apa. Apakah mobil ini milikmu? Dari perkataanmu, mobil ini bukan milikmu. Apakah mungkin milikmu? Mobil ini memang milikku. Wah, lucu banget. Bicara nggak nyambung kayak angin. Seorang magang berani ngomong begitu. Kamu bisa beli sekrup mobil ini nggak? Bisa nggak aku beli? Tanya aja sama petugas ini. Jangan tanya aku baru datang. Aku nggak tahu apa-apa.
kita kan baru ketemu. Walau jarang kesini pasti kamu kenal aku. Jangan takut, jujur aja. Jarang datang? Yakin mau tanya dia? Betul. Oke. Kalau gitu kamu aja yang kasih tahu. Siapa pemilik mobil ini? Pemiliknya. Pikir baik-baik. Ya. Cepat bilang siapa. Ya, pemiliknya dia. Malu banget kan? Kita semua tahu kamu palsu. Masa masih pura-pura? Harusnya orang sini kenal aku. Nggak mungkin bilang mobil ini milik Jian Siki. Kenapa kamu bohong? Aku. Nggak ada urusan sama kamu, pergi sana. Berani banget kalian bersekongkol. Kenapa nggak bisa pura-pura lagi? Suka nuduh orang ya? Kayaknya kamu yang nggak bisa pura-pura. Kalau kamu bilang mobil ini milikmu. Coba aja naik. Oh, aku ingetin mobil ini ada fitur buka pakai sidik jari. Hanya pemilik asli yang bisa buka. Nggak usah ngomong nggak jelas. Mobil ini milikku. Coba ya coba. Kalau gitu coba aja. Nyonya coba deh. Naik aja, kita muak lihat dia. Coba aja, habis itu suruh dia pergi. Ada apa Nyonya Presdir? Mungkin kamu harus mengaku. Ayah pasti sudah siapkan semuanya. Aku akan bawa kolega ke villa jika kamu atur saja. Bukan cuma buka kunci sidik jari, coba aja. Sedang memverifikasi sidik jari, buka kunci sidik jari gagal. Mungkin aku salah tangan, jangan buru-buru. Buka kunci sidik jari gagal. Mobil kita terlalu banyak, aku lupa. Aku coba lagi, buka kunci sidik jari gagal. Nyonya, ini sebenarnya apa yang terjadi ya Nyonya? Kenapa kamu tidak bisa membukanya? Sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Nyonya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Mobil super ini jangan-jangan benar-benar milik orang kampung ini. Jangan ribut, ini fitur baru. Kadang-kadang gagal itu wajar. Kamu pikir dulu baru bicara. Apakah mobil ini benar-benar gagal buka kunci? Atau memang bukan mobilmu? Dari nada bicaramu, mobil ini milikmu. Tentu mobil ini memang milikku. Hah, lucu sekali, jangan-jangan kamu pikir kami akan percaya pada anak magang kampung seperti kamu. Meskipun ada yang aneh, mobil super ini pasti bukan milikmu. Kalian percaya atau tidak, dia Jian Siki tidak bisa membukanya. Aku bisa membukanya. Ini mungkin bukan pertama kalinya kamu melihat mobil sport. Kalian harus lihat dengan jelas. Jangan sentuh mobilku dengan tangan kotor. Minggir. Sedang memverifikasi sidik jari. Buka kunci sidik jari berhasil. Nyonya, ini sebenarnya apa yang terjadi mobil supermu? Kenapa dia bisa membukanya ya Nyonya? Ini bukan mobil sportmu. Nyonya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu harus memberikan penjelasan. Ah, sebenarnya aku selalu tidak ingin mengatakannya. Karena aib keluarga tidak boleh diumbar. Ayolah Nyonya, jangan bertele-tele. Apa sebenarnya alasannya, ceritakan saja padaku. Sebenarnya Jian Siki adalah simpanan sekretaris Wang. Simpanan apa? Wanita simpanan sekretaris Wang orang besar. Mana mungkin tertarik pada orang kampung itu detailnya. Aku tidak terlalu tahu, tapi kalian harus jaga rahasia ini. Kamu bilang begitu, sepertinya benar juga. Aku tadi lihat mereka sembunyi di sana, terlihat mencurigakan. Ya, aku bilang juga mereka kok saling pandang-pandangan, ternyata hubungan mereka seperti itu. Berani sekali mereka ini. Di depan Nyonya berani bersikap begitu, bagaimana Nyonya? Tidak menghukum mereka? Ya sudahlah. Sekretaris Wang ini kan sekretaris dari kantor CEO. Kalau masalah ini jadi besar, bisa mempengaruhi perusahaan juga kan? Nyonya memang baik hati ya.
Kami jadi tenang kalau ikut Nyonya. Cepat ambil HP. Wah, keren banget. Ada kabar di grup CEO mengadakan pesta penyambutan untuk Nyonya. Pesta penyambutan Nyonya. Yang diundang pasti orang-orang penting di Jiangcheng. Orang-orang terpandang. Bolehkah Nyonya mengajak kami ikut ke pesta? Agar kami bisa melihat-lihat. Apakah CEO akan datang ke pesta ini? Pertanyaan itu. Sebaiknya Nyonya yang paling tahu. Bukan maksudku. Suamiku kan sibuk dengan pekerjaannya. Tidak ingin mengganggunya dengan hal-hal seperti ini. Jadi pesta penyambutan ini, kita sebaiknya tidak usah datang saja. Tidak bisa dong pesta penyambutan ini. Nyonya harus ikut, tidak boleh membiarkan Jiang Shiki. Orang yang tidak baik itu mendapat kesempatan lagi. Tapi... Aduh Nyonya jangan, tapi, lagi. Aku bilang ya Nyonya terlalu baik hati. Orang seperti Jiang Shiki harus dihadapi langsung. Baru dia akan sadar benar Nyonya kami tahu. Nyonya tidak ingin tangan Nyonya kotor, tidak apa-apa. Serahkan saja pada kami baiklah. Aku akan mengatur semuanya. Aduh, banyak sekali telepon. Pasti ada hal mendesak, berhenti dulu di pinggir jalan untuk menerima. Baik, CEO. Ada apa Shiki? Aku sedang bekerja. Hei kakak, tolong aku dong. Apa tolongannya, cepat bilang. Malam ini ada pesta penyambutan Nyonya CEO. Kamu harus cari cara untuk menahan CEO. Jangan sampai dia datang. Kamu gila. Lagi pula kenapa? Jangan banyak tanya, lakukan saja apa yang kukatakan. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai kakak. Ada yang perlu dibantu. Tidak, terima kasih atas perhatian Presiden Direktur. Kalau begitu lanjutkan mengemudi, pesta penyambutan Nyonya akan segera dimulai. Takut tidak sempat. Mengerti. Mobil apa itu? Ayo semuanya sudah diatur, kita pergi ke pesta penyambutan. Benarkah? Tapi Nyonya bagaimana kita pergi? Wah, langsung saja membuka mobil Mercedes besar. Nyonya, mobil di rumahmu benar-benar banyak. Aduh, saat keluar rumah tadi. Terlalu terburu-buru jadi hanya membawa mobil belanja biasa. Sabar dulu wah Nyonya. Ini baru kekuatan sebenarnya, jauh di atas Shiki yang kampungan itu. Tingkat yang tidak akan pernah bisa dia capai. Kedepannya jangan sering-sering menyebutnya di hadapanku. Hanya anjing kampung tidak pantas dibandingkan denganku. Apa itu yang terbang tadi? Aku tidak salah lihat kan? Itu mobil sport super Nyonya. Tiba-tiba sepertinya melihat wajah Jiang Shiki. Wanita itu berkendara dengan mobil Nyonya berani begitu mencolok. Tunggu sampai kembali ke kantor, lihat bagaimana aku menghajarnya. Ayo kita naik mobil. Sayang, aku masih 80 km lagi, apakah kamu merindukanku? Tidak. Kamu mengadakan pesta penyambutan tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Aduh, aku ingin memberimu kejutan. Lagi pula kamu sudah pensiun selama 5 tahun. Para selebriti di dunia musik pasti sudah tidak sabar. Sudahlah menurutku. Kamu hanya ingin mengurungku dalam bayanganmu. Baiklah, nanti aku sampai di tempat. Aku akan meminta maaf, oke? Tergantung penampilanmu. Berapa lama lagi? Sekitar 40 menit lagi. Ya ampun, ini benar-benar mewah. Pantas saja pesta penyambutan Nyonya. Katanya yang datang hari ini semuanya adalah orang-orang penting di Jiangcheng. Mari kita tunjukkan yang terbaik. Mungkin bisa seperti Nyonya, menikah dengan keluarga kaya. Kesempatan sudah diberikan, bisa tidaknya memanfaatkannya. Tergantung pada kalian sendiri. Lihat di sana ada yang lebih cantik.
Apakah dia bintang malam ini komposer terkenal Shuang Zixing? Dan juga istri Presiden Direktur Ji. Melihat penampilan dan caranya berbicara kemungkinan besar sudah tepat. Tapi dia cuma gadis desa yang liar. Bukan istri presdir yang sebenarnya benar. Dia itu teman sekelas SMA ku tampaknya seperti sosok tak berbahaya, tapi siapa yang tahu di belakang layar apa tindakan kotor yang dilakukan olehnya. Jian Siki, apakah kebaikan hatiku membuatmu merasa aku ini mudah dijatuhkan ya? Apa gadis desa ini masih bermimpi jadi istri presdir? Coba-coba melawan dengan kekuatan kecil. Terlalu sombong tanpa tahu diri, lihat saja siapa dirimu sebenarnya. Menggunakan topeng palsukan. HMPH masih ingin jadi nyonya besar. Benar-benar lucu. Menurutku yang lucu adalah kalian. Karena aku tidak ingin menggunakan pengaruh dari keluarga Ji untuk masuk ke dunia kerja, jadi aku tidak mengungkapkan identitas asliku, tapi kalian terus-menerus menantang batas kesabaranku. Kalau begitu jangan salahkan aku. Jika sudah begini, aku akan bicara terang-terangan. Aku adalah istri presdir Ji yang kalian maksud. Dasar Jiang Shiki, sepertinya kamu ketagihan pura-pura jadi istri presdir. Istri presdir yang sebenarnya. Tepat berdiri di sini, bagaimana kamu masih berani berpura-pura? Siapa yang memberimu keberanian? Jangan buang waktu dengannya, ayo. Lekas tarik dia pergi. Ini bukan tempat dudukmu, ini kursi khusus milik nyonya kita. Segera bersihkan. Jangan sampai penyakit kotormu menular pada nyonya kita. Aku ulangi sekali lagi. Aku adalah istri presdir. Bagus sekali Jiang Shiki, beraninya kamu. Bukan hanya berpura-pura jadi nyonya, tapi juga memukul orang di depan umum. Bawa dia keluar dari sini. Jangan sentuh aku. Aku adalah istri presdir yang sebenarnya. Apa dasarmu mempercayaiku? Apa buktinya? Tunggu sampai presdir datang, semuanya akan jelas. Baiklah, aku akan tunggu. Apa yang terjadi? Presdir mobil rusak tidak bisa berangkat. Rusa, apa kamu tidak tahu hari ini acara syukuran nyonya? Aku harus cepat-cepat ke sana. Halo Sekretaris Wang, segera datang jemput aku. Masih jam saja? Presdir sudah terlambat 10 menit. Sepertinya dia tidak akan datang. Aku baru yang sebenarnya istri presdir. Aku perintahkan kalian sekarang lemparkan dia keluar. Wanita, jika kamu tidak bisa membuktikan dirimu, jangan salahkan kami jika kami kasar berhenti. Apa yang kalian lakukan barusan? Hei manajer, wanita ini berani-beraninya menyamar sebagai nyonya Ji, dan bahkan duduk di kursi utama. Yang disiapkan khusus untuk nyonya. Benar, dia juga memukulku tadi. Beraninya kamu. Dengan semua tuduhan ini, kami membunuhmu di tempat pun tidak berlebihan. Manajer, macam apa kamu ikut-ikutan bicara tanpa dasar? Tak bisa membedakan benar dan salah, apa katanya pasti benar. Tampaknya kamu masih belum menyerah hingga melihat bukti nyata. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Biola ini adalah permintaan khusus Tuan Ji, untuk disiapkan bagi nyonya. Seperti yang semua orang tahu, nyonya Presiden Ji memiliki identitas lain, yaitu seorang komposer terkenal. Si kembar bintang dan lagu debutnya. Sangat sedikit orang yang mampu memainkannya. Jika kamu bisa memainkan lagu ini, aku akan percaya pada identitasmu. Baik, aku akan membuktikannya padamu. Jangan sentuh biola nyonya dengan tangan kotormu. Nyonya Mener tadi sudah bilang. Ini adalah biola yang diberikan oleh presiden khusus untukmu. Langsung mainkan saja sebuah lagu agar si orang desa ini tak mencemarkannya. Tak masalah, biarkan dia mencoba hanya biola biasa. Tadi dia tampak sangat percaya diri. Aku penasaran. Berapa lama kamu bisa berpura-pura? Pernyataan itu lebih cocok untuk dirimu sendiri. Bagaimana bisa barang kotor sepertimu bicara pada nyonya? Masih takut mainkan biola? Sepertinya baru pertama kali lihat biola. Mengenai apakah aku bisa atau tidak, kamu akan segera tahu jawabannya. Orang desa, aku ingin melihat bagaimana kamu malu. Dan aku akan merekamnya dengan baik. Begitukah? Hahaha. Lebih baik cepat turun saja. Jangan nodai lagu legendaris si kembar bintang.
Ini seperti babi berdandan sok elegan. Pura-pura jadi apa Jiang Shiki? Hahaha. Setelah 5 tahun menghilang, kali ini aku akan bersinar untuk diriku sendiri. Apakah dia benar-benar istri CEO Ji? Dia benar-benar memainkan Canon. Dia benar-benar istri CEO Nyonya ini. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana dia bisa memainkan Canon yang hanya bisa kamu mainkan Nyonya? Kamu harus segera memberikan penjelasan kepada semua orang. Dia tidak mungkin istri CEO. Kami dulu teman sekelas SMA. Latar belakangnya apa? Saya sangat tahu dia hanya seorang orang gagal yang bahkan tidak menyelesaikan SMA. Orang miskin yang tidak berguna. Ini adalah foto bersama kami saat SMA. Cukup membuktikan bahwa saya tidak berbohong. Katanya Zhuang Zixing lulus dari Royal Academy of Music di Inggris. Dia yang bahkan tidak lulus SMA. Bagaimana mungkin? Meskipun partitur Zhuang Zixing sulit dimengerti, tapi dengan latihan keras masih bisa dipalsukan. Sekarang kamu mengakui bahwa kita dulu teman sekelas SMA. Benar, saya tidak menyelesaikan SMA, tapi itu karena saya diterima secara istimewa di Royal Academy of Music di Inggris. Dan juga, saya bukan orang miskin selain identitas saya sebagai istri CEO Ji. Saya sendiri berinvestasi di industri hiburan di luar negeri. Beberapa tahun ini berkembang cukup baik, diperkirakan aset sudah melebihi 10 miliar dan saya bukan orang miskin. Selain identitas saya sebagai istri CEO Ji, saya sendiri berinvestasi di industri hiburan di luar negeri. Beberapa tahun ini berkembang cukup baik, diperkirakan Aset sudah melebihi 10 miliar. Hahaha, 10 miliar. Saya bahkan punya 100 miliar. Semua orang lihat tidak? Orang ini bukan hanya penipu, tapi juga orang gila, orang seperti ini. Bagaimana mungkin istri CEO Ji? Benar, tapi hanya bisa memainkan satu lagu. Siapa tahu berapa lama dia berlatih. Jiang Shiki, kamu benar-benar bersusah payah untuk berpura-pura jadi istri CEO. Tampaknya kalian hari ini berniat untuk menuduh saya. Kalau begitu, saya akan menelepon dan meminta Ji Huaichuan datang untuk membuktikan. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Huaichuan, kapan kamu datang sih? Ponselku rusak sekarang mati. Presiden Direktur, Saya kasih kamu 10 menit harus sampai di pesta ucapan terima kasih. tidak masalah, mobil ada di sana. Kamu, Teman kecil Jihaha. Jiang Shiki, kamu benar-benar berani bermimpi di siang bolong. Hahaha, kenapa? Bukannya kamu menelepon presiden direktur, kenapa? Kenapa sementara tidak ada yang mengangkat si miskin? Berkatanya cukup mirip. Kalau tidak kasih kamu piala kecil, sayang banget. jangan buru-buru Huaichuan. Dia akan segera sampai. Barang tidak tahu malu di depan istri. Masih berani memanggil begitu akrab. Saya adalah istri muda keluarga Ji yang dinikahi secara resmi. Kenapa saya tidak berani memanggil begitu? Siapa yang mengakui kamu sebagai istri muda keluarga Ji? Ya ampun, ini bukan ibu keluarga Ji kita. Ibu, kenapa kamu datang? Jangan sentuh aku bukan ibumu. Tidak ada menantu seperti kamu. Ibu, kenapa? Karena saya melanggar keinginanmu. Keluar bekerja. Aku bilang sekali lagi. Jangan panggil aku ibu. Gadis hina seperti kamu tidak pantas. Kenapa kamu begitu kejam? Saya manusia ingin punya karir dan cita-cita, apa ini salah? Masih karir dan cita-citamu, Selama ini kalau bukan karena keluarga Ji, kamu sudah jadi anjing liar di pinggir jalan. Aku tidak mau banyak bicara denganmu. Hari ini di depan semua orang.
Kita selesaikan urusan kita. Hari ini sebagai ibu keluarga Ji, saya nyatakan wanita ini kasar sekali, tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Ji. Istri ini sebenarnya bagaimana? Aku agak tidak mengerti. Ini masih tidak jelas, dia sama sekali bukan istri presiden direktur keluarga Ji, ibu keluarga Ji. Anda benar wanita seperti ini benar-benar mencemarkan nama baik keluarga Ji. Kalung ini terlihat familiar. Sepertinya itu dari Kyoto, lambang keluarga bangsawan. Kalau saja Huachuan kita bisa menikahi putri bangsawan seperti itu, keluarga Ji akan naik level. Kenapa kamu punya kalungku? Apa kalungmu? Kalung siapa? Kelihatannya bagus, sekarang jadi milikku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Masih saja membela diri, ini adalah ibuku. Satu-satunya peninggalan untukku sejak kecil. Selalu aku pakai, kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan ini mau merampas secara terang-terangan? Apa kamu gila? Ini mau merampas secara terang-terangan, lepaskan. Di depan banyak orang kamu seenaknya saja. Barang ini benar-benar milikku. Barang ini adalah lambang keluarga bangsawan Kyoto. Kamu anak liar tanpa ayah ibu. Dari mana dapat barang seperti ini? Kamu mengarang cerita. Harusnya karang yang mirip. Ya ampun, kalung ini ternyata punya latar belakang besar. Ini benar-benar kejutan. Tunggu, aku cari tahu keluarga bangsawan mana. Aku akan pergi mengaku sebagai keluarga. Kamu bilang ini barangmu. Apa bukti yang kamu punya? Di kalung itu ada inisial namaku dalam bahasa Inggris. Di dunia ini ternyata ada kejadian yang begitu kebetulan. Jiang Shiki, Jian Shiki. Inisial nama kami berdua. Ternyata persis sama, benar ini. Di sini memang ada 3 huruf Jeski, tapi ini adalah inisial namaku, Jian Shiki. Ada hubungan apa denganmu? Inisial nama 2 orang ini persis sama, mana yang benar mana yang salah sulit dibedakan. Ya, ini benar-benar sulit dibedakan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan pada kalian, tapi kalung ini benar-benar milikku, percayalah padaku. Percaya apa? Bohong terus. Kalung ini jelas-jelas milik Nona Jian. Ibu, kenapa kamu lebih percaya orang luar daripada percaya padaku? Jangan mendekatiku. Aku tidak akan percaya pada penipu sepertimu, Jiang Shiki, sampai saat ini. Tapi kamu yang cari masalah sendiri, cepat berlutut. Minta maaf, Kaisimyo orang di sini. Kamu minggir dulu. Aku nggak ada waktu buat urusin kamu. Kembalikan kalungku. Aku nggak akan biarkan siapapun mengambil satu-satunya kenangan ibuku. Kalian masih ngapain? Lihatin, ayo bantuin. Kamu tadi kan sombong banget, sekarang lihat deh aku bakal ngapain. Kembalikan kalungku. Malah ngeyel. Siapa yang berani ganggu cewekku? Wang Xiao, buang orang-orang ini. Keluar dari sini. Siap. Jizong, kamu salah, orang kita ini di pihak Nyonya Presdir kita benar-benar difitnah. Pergi. Sayang, maaf ya. Aku terlambat datang. Aku kok nggak ngerti sih. Kenapa Jizong peluk cewek ini? Jangan-jangan dia tuh Nyonya Presdir. Jangan-jangan kita selama ini salah paham. Huachuan, kamu pulang. Maaf, kamu siapa ya? Ini kan Nyonya Jizong. Kenapa? Jizong nggak kenal sama nyonyanya sendiri. Dia pasti nggak kenal. Soalnya dia palsu. Iya, bener banget. Istri Ji Huachuan cuma satu, yaitu Jiang Shiki. Ternyata dia yang palsu. Siapa bilang palsu? Dari hari ini Jian Shiki adalah calon terbaik untuk jadi nyonya muda keluarga Ji. Emma, kamu ngomong apa sih? Pas kalian nikah diam-diam, kalian harusnya tahu gimana sikapku. Orang miskin kayak dia pantas sama kamu. Orang kayak Nona Jian ini baru bisa dibilang sepadan. Dia tuh anak siapa sih?
Kalung ini emang punyaku. Huai Chuan, kamu pernah lihat kalung ini kan? Kamu buktiin dong. Diam, kamu masih aja ngomong gak jelas. Aku bisa buktiin. Kalung ini milik Shiki. Kamu malah mendukung si perempuan jalang ini. Dan ikut berbohong bersamanya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Aku berkata jujur tapi ibu selalu salah paham. Kamu bikin aku kesal sekali. Bu, tenangkan diri dulu. Kalau ibu sakit, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Mama, kamu baik-baik saja kan? Tenang, aku tidak akan membiarkan. Apa yang kamu dapat diambil orang lain. Kembalikan kalung itu padaku kalau kamu mau menjadi istri direktur, aku akan menyerahkannya padamu. Baik juga kamu, Jiang Shiki. Kamu tahu aku suka direktur, jadi kamu mengancamku di sini. Kamu hanya memanfaatkan pengaruh keluarga Ji di Jiangcheng untuk membuatku tidak bisa berkata-kata. Rencanamu yang licik itu benar-benar hebat. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalung ini memang milikku, kembalikan padaku. Sudah cukup, kamu benar-benar serakah. Sudah merebut Huai Chuan, sekarang ingin merebutku juga. Identitas sebagai putri keluarga besar di Kyoto, jangan kira kamu sebagai istri direktur bisa bertindak semaumu. Jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan, mari kita minta pendapat orang lain. Kalung ini diberikan ibuku sebelum dia meninggal untuk membawanya dan mencari ayah kandungku. Kamu bahkan ingin merebut ini juga. Kamu tidak tahu malu. Apa yang kamu katakan sebenarnya adalah kisah hidupku. Ya Tuhan, lambang keluarga ini aku kenal. Ini lambang keluarga Jiang, orang terkaya di Kyoto. Ayahku benar-benar orang terkaya di Kyoto. Huai Chuan, dengarkan Nona Jian. Adalah putri orang terkaya di Kyoto. Katanya putri keluarga Jiang hilang setelah pesta 100 hari. Dan belum ditemukan sampai sekarang. Seseorang hubungi orang terkaya Jiang. Jiang Shiki, kamu hanya istri direktur keluarga Ji di Jiangcheng, sedangkan aku adalah putri orang terkaya. Ucapanku saja bisa membuatmu diusir dari pesta ini. Meskipun pesta ini diadakan untukmu. Lalu apa? Kamu berbohong bisa menipu dirimu sendiri, tapi tidak bisa menipu orang lain. Yang palsu tetap palsu. Aku bilang terakhir kali, kembalikan kalung itu padaku. Ini kalungku, siapapun tak boleh mengambilnya. Berhenti, ini urusan dua wanita. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Hei, tolong. Ada orang mau memukul putri orang terkaya, cepat bawa dia pergi. Ini satu-satunya peninggalan ibuku. Tak ada yang boleh mengambilnya. Hentikan kau, wanita licik. Kau mau mengambil milikku. Siapa berani menyentuh barang keluarga Jiang? Jiang orang terkaya. Kalung ini milik siapa? Ayah, kalung ini milikku. Dia tidak hanya mengambil kalungku tapi juga memukulku. Kenapa kalung ini ada di tanganmu? Ini pemberian ibuku. Tidak mungkin kalung ini dulu kuberikan pada Ruping. Sebagai tanda cinta, kenapa ada padamu? Ruping, bagaimana kau tahu nama ibuku? Apa dia benar-benar ayahku? Boleh kulihat? Ya benar. Ini kalungnya. Ruping menyuruhmu mencariku. Dia di mana putriku? Bawa aku menemuinya. Ayah, aku di sini. Ibuku adalah Ruping, dia yang mempercayakan kalung ini padaku. Menyuruhku mencari ayah, benar. Kalung ini selalu dikenakan Shiki ayah. Ayah, akulah putrimu ibu dan aku selalu menunggu ayah menjemputku, sudah kuduga. Hanya putri keluarga terhormat dari ibu kota yang pantas untuk keluarga Ji. Kalau aku jadi kamu sudah lama pergi. Yang harus pergi bukan aku tapi dia. Bukan ayah, ibu selalu merindukanmu. Sebenarnya dia ingin datang mencarimu tapi wanita inilah yang mengambil kalungku. Dan berpura-pura jadi aku, hampir saja aku diusir. Aku hampir tidak bisa bertemu ayah. Kau bilang kau putriku, kalau begitu aku tanya. Ibumu marga apa, dari mana asalnya? Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti, bukankah ayah sudah tahu? Masih berpura-pura. Ibuku bernama Lin Ruping dulu. Dari Jiangcheng pergi ke ibu kota mencari nafkah. Dia pernah bertemu dengan seorang pria yang bersumpah ingin bersamanya sampai mati. Tapi pria itu meremehkan ibuku karena berasal dari keluarga miskin dan mengusirnya yang sedang hamil keluar dari rumah. Membuat kami ibu dan anak hidup terlunta-lunta. Dia pernah berkata, bahkan jika dia mati, dia tidak akan kembali ke sisi pria itu. Bagaimana mungkin dia ingin aku mencari ayahku? Ada beberapa hal yang memiliki alasan. Dengarkan penjelasanku.
Ibu, apakah ini pria yang kau cintai sampai mati? Yang kau cintai sampai mati. Ibuku pernah berkata, kamu adalah orang yang paling dia cintai. Meskipun dia sangat membenci keluargamu, tapi dia tidak pernah menyesal telah bersamamu. Mungkin dia akan memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa memaafkan apa yang telah kalian lakukan sebelumnya. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Ibumu benar-benar mengatakan ini padamu. Mr. Jiang, jangan tertipu. Wanita ini penuh dengan kebohongan. Anakku dia yang membuatnya bingung. Sampai sekarang tidak mengenal siapapunnya. Ayah dia adalah seorang penipu, bahkan jika kamu tidak percaya padaku. Tidakkah kamu percaya pada semua orang? Kelang ini adalah yang dia ambil dariku. Kamu penipu. Masih terus menipuku. Apakah kamu benar-benar putriku? Maaf Mr. Jiang, aku tidak bisa memastikan. Ayah sebentar bingung, kamu harus memaafkanku. Baru saja dia yang mengambil kalungmu. Benar, dia tidak hanya ingin mengambil kalung yang diberikan ibuku padaku, tapi juga ingin mengusirku dari pesta kembali keluarga Ji. Berani sekali. Dan juga keluarga Ji. Berani sekali. Mr. Jiang, hari ini adalah pesta terima kasihku. Berikan aku sedikit muka. Bagaimana tidak bisa dikatakan? Putri Jiang Chuan juga mudah diintimidasi. Paman Jiang. Tidak ada yang membuli Shiki. Benarkah? Begitu aku masuk, aku mendengar Nyonya Shen terus-menerus menjelekkan putriku. Apakah aku salah dengar? Atau aku salah lihat? Aku kira dia yatim piatu, tak disangka dia ternyata putrimu juga. Mertua ini benar-benar mata duitan. Ternyata beginilah putriku diperlakukan di rumahmu. Ji Huai Chuan, kamu harus memberiku penjelasan. Pesta hari ini dibatalkan saja. Tak disangka keluarga Ji kalian begitu tidak tahu sopan santun. Begitu tidak tahu aturan, kita pergi. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Paman Jiang, apakah kamu akan membawanya pergi begitu saja? Aku membawa putriku, apa kamu punya masalah? Dia istriku. Bukankah dia ibu presdir sebenarnya? Bukan aku tak pernah mengatakannya. Itu mereka. Orang-orang bawa orang palsu ini pergi. Tidak, kalian tidak bisa menangkapku. Ini satu-satunya barang yang ditinggalkan ibuku untukku. Kamu bahkan merusaknya, kamu cari mati. Tolong, dia mau membunuhku. Ini pesta pengembalian sanku, bukan milikmu. Kamu merebut barangku dan masih berani menjatuhkanku. Orang-orang buang dia keluar. Jiang Shiki, tunggu dan lihat, kita belum selesai. Putri kesayanganku, ikut ayah pulang. Ayah, ternyata ayah di sini. Nenek dan aku sudah mencarimu lama. Bukankah dia putrimu yang sebenarnya, Tuan Jiang? Terima kasih telah datang ke pestaku. Namun putrimu datang mencarimu. Anakku, aku tahu kamu memiliki kesalahpahaman dan keluhan padaku. Kamu harus memberiku kesempatan menjelaskan, aku akan memberitahumu semuanya. Omong kosong apa ini? Siapa dia itu? Ibu dialah putriku 20 tahun lalu. Kamu memisahkan aku dan ibunya, sekarang akhirnya kutemukan kembali. Apa? Dia putrimu. Ingin barulah putrimu yang sebenarnya selama aku ada. Dia ingin masuk ke rumah kita. Ibu, kali ini, aku tidak bisa lagi memanjakanmu. Kamu benar-benar ingin membuatku marah sampai mati, Nenek. Jangan marah pada ayah. Apakah kalian tak pernah dengar kalau orang terkaya masih punya anak lain? Kalian tidak tahu? Ini adalah anak angkat Tuan Jiang yang kaya raya. Adalah kerabat jauh Nyonya Shi yang dianggap oleh Nyonya Shi sebagai satu-satunya ahli waris yang Oh, dibesarkan. begitu. Malam ini benar-benar ramai menonton dua pertunjukan dalam satu malam. Tapi sangat menarik. Jangan berdebat lagi, kalau mau berdebat pulang saja. Ini adalah keluarga Ji. Meski tidak sekaya kalian orang terkaya, tapi kami juga tidak membutuhkan kalian. Bersikap munafik di sini memainkan sandiwara ini. Huai Chuan, aku lelah. Aku akan membawamu pulang. Anak tak tahu sopan santun, lihat. Mereka tidak menyambut kita. Kita masih saja menempelkan wajah panas ke pantat dingin untuk apa? Tunggu sebentar. Sekarang aku umumkan 3 hari lagi. Di perkebunan keluarga Jiang kami akan diadakan pesta pengakuan. Aku akan mengakui Shiki sebagai putriku dan juga ahli waris grup Jiang kami. 3 hari lagi kalian harus datang, semua orang datang. Masih berpikir ya? Suamiku menurutmu. Haruskah aku kembali? Menurutku sangat bisa.
Ini memang milikmu, kamu punya hak ini. Tapi kamu juga lihat dia. Mungkin punya anak haram, dan ibunya tidak menyukaiku. Benarkah aku harus kembali? Tenang saja. Suamimu selalu ada di pihakmu. Sekarang bagaimana kalau kita bicara hal lain? Ayolah, jangan nakal. Aku nakal apalagi pula, bukankah yang aku bicarakan hal serius? Apakah kamu tidak ingin punya anak yang lucu? Ibu masuklah ke kamar lain, kenapa tidak bersuara? Bersuara apa, ini rumahku. Tidak perlu banyak aturan. Apakah kamu akan kembali untuk pengakuan? Dengan statusmu ini, apa yang bisa kamu bawa ke keluarga kami? Kalau punya gelar putri orang terkaya, aku masih bisa pertimbangkan. Ibu jangan banyak bicara. Semua karena kamu. Apakah ibumu benar-benar membenciku? Bagaimana denganmu, apakah kamu ingin aku kembali? Untuk proyek selanjutnya kita harus terus pantau, oke? Kamu buru-buru mau lahir lagi ya? Kalian tahu apa yang aku lihat lagi? Katakan saja Jiang Shiki, si kampungan itu. Dia jadi selingkuhan orang. Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku di lantai bawah. Ji Zong mengantarnya ke kantor, aku selalu heran. Kenapa dia begitu sombong, ternyata dia jadi selingkuhan orang. Bahkan berani di depan nyonya kita. Jangan asal ngomong-ngomong, apa sih aku? Aku melihatnya sendiri. Tunggu sebentar, kalau nyonya sudah datang aku pasti akan minta nyonya untuk membereskan dia. Aduh, ternyata Anda ada di kantor. Nyonya, Anda harus mengurus Jiang Shiki dengan baik. Dia selalu menyakiti Anda sehari-hari. Sekarang dia punya Ji Zong sebagai sandaran, siapa tahu bagaimana dia akan membalas dendam pada kita. Dia cuma orang kecil, aku tidak tertarik. Aduh, nyonyaku yang baik. Anda tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Anda harus mencari cara untuk mengatasinya. Untuk menghadapi wanita ini. Aku punya satu ide. Zhang Zong dari Yoyang Group tidak puas dengan desain sebelumnya. Tapi Li yang sebelumnya bertanggung jawab atas proyek ini sudah mengundurkan diri. Proyeknya kosong, kebetulan butuh orang untuk mengisi. Metode ini bagus. Zhang Zong dari Yoyang Group. Dia terkenal sebagai playboy tua. Tugas ini diberikan kepada selingkuhan, bukankah? Cocok dengan bidangnya pas sekali. Dia juga sudah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kenapa kalian semua memandangiku? Proyek ini sangat mendesak malam ini. Anda harus bertemu dengan Zhang Zong dari Yoyang Group, harus jujur. Kalau tidak, Anda harus bertanggung jawab penuh. Yaitu Jiang Shiki. Manajer memberikan tugas penting ini kepada Anda, Anda harus berusaha. Jangan sampai mengecewakan manajer. Aku lupa Anda berbeda dengan kami. Anda seharusnya tidak perlu bekerja lagi. Manajer, kenapa Anda memberikan tugas penting ini kepadanya? Kalau dia benar-benar disayang, dia tidak akan bekerja di sini, cepat siapkan. Jangan kira Anda adalah istri direktur. Anda bisa bertindak semaunya, aku beritahu Anda. Suatu hari nanti aku akan menggantikan posisi Anda. Dalam hal kekerasan, mulut Anda lebih keras dari sekop. Ngomong apa sih kamu? Apapun statusku, aku menghasilkan uang dengan usaha sendiri, tidak memalukan. Nyonya Ji, kenapa Anda tidak mengatakan kebenaran? Katakan pada mereka. Mereka hanya peduli dengan apa yang ingin mereka lihat. Kebenaran bagi mereka tidak hanya lelucon. Nyonya itu akan berbicara tentang kontrak. Pastikan untuk berhati-hati bahwa Zhang tidak selalu baik. Aku sudah tahu kapan aku memberikan ini. Lalu aku pergi. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kami berkumpul di restoran di malam hari. Zhang selalu baik. Halo, masuk. Ayo duduk. Karyawan Wansheng, Anda benar-benar muda dan cantik.
Sangat cemas dan haus. Zhang total kita lihat dulu kontrak. Saya telah menyesuaikan rencana ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda masih merasa tidak cocok, saya akan menyesuaikan lagi. Apakah rencananya cocok? Jika kita minum dulu. Itu tergantung pada tindakan Anda yang sebenarnya. Zhang total anggur ini. Aku tidak bisa minum. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang bisnis, hanya minum segelas anggur atau menunggu. Ada banyak perusahaan yang mengikuti rencana ini. Zhang selalu aku tidak minum terlalu banyak. Alkoholnya juga tidak bagus kalau minum terlalu banyak. Masih sakit dan aku minum obat hari ini. Jika Anda minum terlalu banyak, ada 3 panjang dan 2 pendek. Ini bukan masalah bagi Anda. Tidak tahu malu. Aku membuatmu minum. Di sini kau berpura-pura menjadi murni. Gadis kecil harus tahu bagaimana merespons di luar. Zhang selalu berbicara tentang kontrak setiap kali. Dengan cara ini, Kalau tidak ya, ingin menandatangani kontrak tanpa membayar. Naif. aku tidak peduli dengan kontrak tapi aku tidak akan. Sampah ini. Saya suka berada di tempat tidur. Menaklukkan wanita sepertimu. Aku bilang aku sudah menelepon polisi. Polisi akan datang dan menunggu untuk ditangkap. Alarm adalah kamar Anda sendiri. Jika Anda ingin menangkapnya, Anda belum membicarakannya. Lepaskan aku. Berhenti. Tolong. Ji, ini cuma permainan. Cewek ini karyawan Wansheng. Setiap datang buat tanda kontrak, selalu begini, ini bukan niatku. Dia yang ngotot naik ke kasur. Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Zhang Haiyang, jangan sok jaim, kamu bilang aja. Gimana caranya aku ngotot naik ke kasur buat tanda kontrak? Ji, kamu harus percaya sama aku, kalau bukan karena kamu datang. Aku udah kena rayu dia. Oke, kamu bilang aja sama aku. Istriku gimana caranya merayu kamu? Istri Ji. Aku beneran nggak tahu ini istri kamu. Kalau aku tahu, nggak bakal berani aku, Ji, aku udah salah. Istri kamu baik hati, bantu aku minta maaf ke Ji ya. Kamu udah ngelakuin banyak hal keji, menyakiti banyak cewek. Masa masih berani minta aku bantu kamu minta maaf? Istri aku udah salah. Udah deh, kamu udah ngelakuin banyak hal. Bukan cuma dengan nempeleng diri sendiri bisa dimaafin. Sudah bawa dia buat diurus. Ji, aku udah salah, Ji. Duduk. Kamu juga duduk. Kamu pikir kamu harus kasih aku penjelasan gak soal ini? Suami, jangan marah lagi ya. Ini kan kerjaanku. Kerjaan. Aku suruh kamu kerja di perusahaan gak mau. Malah kamu bikin diri kamu dalam bahaya, gini caranya kerja. Aduh, aku kan nggak kenapa-kenapa. Lagi pula aku udah siapin diri. Aku nggak bakal biarin dia ngambil untung. Kamu pikir aja, kalau cewek lain yang datang ke sini, pasti dia udah hancur karena dia nggak punya suami yang jagain kayak aku. Lagi pula, aku kan lagi memberantas kejahatan. Oke, kamu yang benar. Nah, suami kamu. Jangan marah sama aku lagi ya. Aku mana berani marah sama kamu. Aku tahu suami paling baik sama aku. Tapi perusahaan kamu jangan pergi lagi ya. Kok bisa bilang gitu, dulu kan kamu yang suruh aku jadi bos ini, sekarang kok kamu nggak inget janji? Saat itu aku. Selain itu, perusahaan ini sangat menarik. Daripada menjadi nyonya presiden, lebih baik terus menjadi trainee saya. Dan setiap hari aku bisa melihat orang aneh menipu. Kau tahu bagaimana kekacauan di dalam perusahaan jika aku tidak membantumu. Jika kau mengusir kuda hitam ini, jangan bilang aku bisa menjadi istri presiden. Itu adalah presiden Anda. Maksudmu aku ingin mengucapkan terima kasih. Bantu aku membasmi kawanan domba hitam. Posisi presiden saya. Benar. Ini adalah undangan dari Paman Jiang. Ayolah. Aku tidak akan kusut lagi. Tidak apa-apa, kau tidak bisa pergi. Suami mendukung Anda. Suamimu sangat baik. Tapi kali ini kau keluar dan mengacaukan kontrak ini. Bagaimana cara menjelaskan kepada perusahaan? Jangan khawatir soal kontrak.
Saya sudah berharap itu tidak akan berjalan dengan baik. Aku sudah menemukan perusahaan baru. Saya mendengar bahwa Chuan Rui Group ada kebutuhan yang sama seperti Sang. Jadi saya berbicara dengannya tentang rencana. Juga sangat optimis. Grup Chuan Rui adalah perusahaan besar. Reputasi bagus dan dapat dipercaya. Itu benar-benar bagus. Oh ya, aku harus pergi ke grup Chuan Rui. Bicara tentang kontrak. Tunggu lihat jam berapa sekarang. Siapa yang akan memberi Anda kontrak? Semua lupa. Pulanglah. Tuan muda dan Nyonya menunggumu di restoran. Nyonya. Saya tidak berharap saudara laki-laki, saya memberi saudara ipar saya ketika saya baru saja kembali. Ya ayo pergi. Jangan membuat masalah. Huaizo. Saya mengatakan bagaimana kakak laki-laki saya membawa saya kembali ke laut. Aku lupa di restoran. Aku harus segera pulang. Ya, saya akan memperkenalkan Anda. Ini adik kandungku Ji Huaizo, baru pulang dari luar negeri. Ini kakak iparmu. Halo kakak ipar. Panggil saja aku Shiki. Huaizo. Mama. Anak mama sudah pulang. Sudah pulang. Baguslah sudah pulang. Kok kurus kamu pulangnya? Mama akan masakin kamu makanan enak setiap hari. Baik tapi mama. Sekarang masak saja ya, kakak bilang mau ajak aku makan. Tapi karena kakak ipar aku sampai dilupakan dari naik pesawat sampai sekarang. Aku belum makan sepotong pun sudah lapar sekali. Baiklah kalau begitu kita makan dulu. Nanti mama yang akan marahin dia. Ayo. Wah, Jiang Shiki kelihatan senang ya. Kayaknya kemarin rapat dengan bos Zhang dari Yueyang Group berjalan lancar. Berhasil berkat kamu ya, sudah berusaha keras di ranjang. Memang jago sih kamu melayani pria. Tidak ada yang lebih mahir darimu. Siapa bilang kita sudah menandatangani kontrak dengan Yueyang Group? Kita tidak bisa bekerja sama dengan dia, apa maksudmu? Apakah kamu tahu betapa pentingnya proyek ini untuk perusahaan kita? Kenapa bos Zhang tidak mau bekerja sama dengan kita? Jangan-jangan kamu yang membuat dia marah. Kalian tidak pernah mengikuti berita ya? Yueyang Group sudah bangkrut sekarang. Tidak akan pernah bekerja sama dengan kita lagi. Omong kosong apa sih? Masa bisa bangkrut begitu saja? Ketua Yueyang Group, Zhang Chenghai baru-baru ini di hotel sedang apa? Sedang pesta pora, terlibat kasus serius, sudah ditahan. Para pimpinan perusahaan banyak yang mengundurkan diri, perusahaan sudah mengajukan perlindungan kebangkrutan. Kalian lihat aku, kenapa ini tidak ada hubungannya dengan aku? Aku bilang juga tidak ada hubungannya dengan kamu. Walaupun begitu, kontrak ini ada di tanganmu. Kerjasama tidak berhasil, tanggung jawabmu tidak bisa lepas. Kamu harus bertanggung jawab sampai tuntas. Ini juga bisa disalahkan padaku. Proyek Yueyang Group memang gagal, tapi aku sudah menemukan perusahaan kerja sama baru. Kontrak sudah ditandatangani, tinggal proyek lanjutan diselesaikan. Kamu punya sumber daya. Bekerja sama dengan grup Wansheng kami. Lupakan saja, kami tidak melayani perusahaan kecil. Jangan buang waktu. Chuan Rui belum pernah dengar. Pasti tidak bisa dipercaya. Kamu berani menipu saya dengan perusahaan seperti ini. Grup Chuan Rui. Jiang orang terkaya menginvestasikan 10 miliar untuk perusahaan baru ini. Kalau kita bisa bekerja sama dengan mereka, target kita selama 3 tahun pasti tercapai. Bahkan bisa melebihi target. Perusahaan baru yang diinvestasikan oleh Jiang orang terkaya. Grup Chuan Rui diinvestasikan oleh Jiang Chuan. Dari mana datangnya kontrak ini? Kontrak tidak bisa ditandatangani sembarangan. Jangan bercanda, ini ada tanda tangan. Saya tidak seperti kamu, pembohong ulung. Saya paling takut kebohongan terbongkar. Beruntung ada Shiki, target departemen kita. Bisa melebihi target nanti Pak Ji. Pasti akan memuji kita secara langsung. Kenapa kamu buang kontrak? Kontrak apa? Ini pasti palsu, memang saya bilang gadis desa. Mana mungkin punya kemampuan ini, baru saja merusak satu kontrak. Langsung menandatangani kontrak lain, ternyata semuanya palsu. Kamu berani sekali ya kontrak ini. Asli, kalau tidak percaya, bisa tanya manajer grup Chuan Rui untuk memastikan. Jangan ngomong sembarangan di sini. Lupakan saja, kontrak ini jelas palsu. Bawa ke grup Chuan Rui, tidak takut ketahuan? Kalau ketahuan, siapa yang bertanggung jawab? Kita yang kena batunya? Kalau grup Wansheng kami diketahui membuat kontrak palsu,
Itu akan jadi masalah besar. Kalau sampai diketahui di industri, pasti akan menuntut perusahaan kita. Orang seperti kamu yang suka berbohong, harus dimasukkan ke penjara introspeksi diri. Kalian hebat sekali bisa memutarbalikkan fakta. Grup Wansheng beruntung punya karyawan seperti kalian. Bangsat, jangan cari alasan lagi. Kalau tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan tahu seriusnya masalah ini. Apa? Kamu bicara sembarangan. Hampir membawa masalah besar ke perusahaan. Hari ini saya akan membawamu ke polisi. Ribat APA? Manajer Wu, kamu datang tepat waktu, kami sedang menangkap orang yang membuat kontrak palsu dia ini, jangan biarkan dia lari. Membuat kontrak palsu. Betul, Manajer Wu, dialah yang membuat kontrak palsu. Tidak ada hubungannya dengan departemen kami, kamu harus mencari orang yang bertanggung jawab. Cari saja dia. Omong kosong, Nona Shi. Maaf sekali, saya akan turun tangan dan membereskan mereka. Nona Shi, tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Saya adalah direktur proyek Chuan Rui Shikinyan. Si penipu ini ternyata benar-benar menandatangani kontrak dengan Chuan Rui. Sudah kubilang aku tidak akan berbohong. Nona Shi, mohon tinjau kembali keaslian kontrak ini. Kontrak yang ditandatangani langsung oleh wakil presiden. Kalian semua bilang itu palsu. Lalu kalian mau siapa yang menandatanganinya, Nona Shi? Anda salah paham, kontrak ini ditandatangani oleh Shiki. Mereka yang meragukan keaslian kontrak. Tapi dengan perkataan Anda saya jadi tenang. Orang itu benar-benar menandatangani kontrak dengan Chuan Rui. Hanya saja kontrak ini ditandatangani dengan istri presiden perusahaan. Apa hubungannya denganmu? Pantas saja. Ternyata menggunakan hubunganku, aku bilang juga. Dia cuma gadis desa kampungan. Bisa-bisanya menandatangani kontrak dengan Chuan Rui ternyata. Semua mengandalkan muka istri presiden. Dia harusnya tahu akulah istri presiden. Sekarang kenapa malah mengkonfirmasi identitas Jian Shiki? Jangan-jangan mereka berkomplot. Kampungan, kamu harusnya berterima kasih pada istri presiden. Istri presiden. Manajer Wu. Ini adalah istri presiden kita. Kali ini kita bisa menandatangani kontrak dengan grup Chuan Rui dengan lancar. Semua berkat dia yang membantu kita. Kamu salah paham. Skema ini yang kuselesaikan, kontak ini juga yang kutandatangani. Tapi malah diklaim sebagai jasanya, kenapa? Sudahlah. Nona Shi sudah bilang. Penandatanganan kontrak semua berkat hubungan istri presiden. Apa hubungannya denganmu, skema jelekmu itu? Kamu pikir grup Chuan Rui bakal tertarik? Bukan jasamu, jangan mengklaim. Ngerti nggak? Kamu berani juga ngomong begitu. Kamu memang tebal muka. Sebelum pergi, presiden bilang, kita harus menjaga istri presiden. Jadi ini adalah istri presiden. Aku harus membina hubungan baik dengannya diam. Meskipun rencana ini adalah buatanmu, tapi yang dilihat adalah wajah istri direktur utama baru kontraknya ditandatangani. Jadi jasa ini seharusnya milik istri kita. Jiang Shiki, kamu dengarkan. Manajer Wu, kamu kan juga manajer menengah di grup Wansheng, kenapa pada barang palsu juga begitu menjilat? Cepat diam. Kamu berani bicara seperti itu pada istri. Grup Wansheng kita tidak butuh karyawan seperti kamu. Yang tidak tahu menghormati orang. Baiklah, kalau begitu pecat saja aku. Memecatmu itu hal sepele. Dengan sikapmu pada istri hari ini, kamu pikir masih pantas berdiri di sini? Cepat pergi. Kecuali Jizong sendiri yang memecatku. Kalau tidak ada yang berhak memecatku. Aku direkrut langsung olehnya. Kalau mau aku pergi, panggil Ji Huai Chuan. Nama Jizong juga senaknya kamu panggil. Cepat pergi. Sudahlah, Manajer Wu. Kalau dia ingin tinggal, biarkan saja dia tinggal. Grup Ji kita masih mampu menanggung orang yang tidak berguna. Istri kamu terlalu baik hati. Dia sudah seperti itu padamu. Masih mau menahannya, padahal hanya seekor anjing yang tidak bisa mendengar. Malas berurusan dengannya biar tidak mengganggu suasana hatiku. Manajer Wu, kalau proyek ini aku yang memulainya. Penanggung jawab proyek ini seharusnya aku yang menentukan. Tentu saja. Kalau begitu penanggung jawab proyek ini akan aku tangani. Baiklah Nona Shi, lihat. Kerjasama ini untuk grup Wansheng kita. Sangat-sangat penting. Bahkan istri direktur utama, kita turun tangan langsung. Senang bertemu putri orang terkaya, senang bertemu. Istri direktur utama Nona Shi, putri orang terkaya. Istri direktur utama dan putri orang terkaya. Kalau begitu aku doakan kerjasama kalian lancar. Tapi desainku tidak mudah dipahami. Kalau mau merebut milikku, lihat dulu. Apakah kalian mampu? Kemampuan istri direktur utama perlu kamu ragukan. Pergi sana cari tempat sejuk. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Rapat besar para penipu. Satu datang untuk merebut istri presiden direktur, satu lagi datang untuk merebut anak angkat orang terkaya. Sangat menarik, biarkan aku menutup pertunjukan bagus ini dengan tanganku sendiri.
Kenapa barang jelek ini sama sekali tidak bisa dimengerti? Bagaimana ini? Hei, bukankah kamu tertarik dengan proyek grup Chuan Rui? Sekarang aku kasih kamu kesempatan untuk ikut serta. Kenapa ada suara anjing di kantor? Siapa yang bawa anjing ke kantor? Jiang Shiki, Wah Nyonya, aku tidak melihatmu. Aku bilang kenapa ada suara anjing Nyonya. Ada keperluan apa? lanjutkan proyek ini. Hah, aku tidak dengar jelas. Haus. Kenapa panas sekali? Air hangat. Minum terlalu banyak, aku ke toilet dulu. Jiang Shiki, kamu main-main denganku. Baru kamu sadar, aku memang sedang main-main denganmu. Jiang Shiki, Kamu mengambil proyek Chuan Rui. Sekarang tidak bisa menyelesaikannya, mau lemparkan lagi padaku. Tidak semudah itu. Kamu bisa kerjakan asal-asalan. Lagi pula sahabatmu yang akan menanganinya. Perusahaan orang terkaya. Setiap hari ada banyak proyek yang harus dikerjakan. Tidak akan menahanmu terus kamu ini. Tenang saja. ribut apa ini? Nyonya menyuruhmu melanjutkan kasus ini, hanya untuk memberimu kesempatan berlatih. Setelah kamu menyelesaikan kasus ini, Nyonya pasti akan tahu usahamu. Baik. Kamu tertawa apa? Aku tertawa, ada orang yang tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Aduh, Jangan begitu. Aku masih ada proyek yang harus diselesaikan. kamu seorang desainer lebih sibuk dari aku sebagai presiden direktur. Besok adalah hari besar proyekku. Semuanya harus sempurna, sebentar lagi selesai. Manis. Katanya kamu sudah tidur. Gimana bisa tidur kalau kamu ada di sampingku? Besok ada acara penting. Tidak bisa sekarang, aku tidak sabar. Kenapa kamu? Makan pelan-pelan. Salah kamu tadi malam bikin ribut sampai larut. Aku besok masih harus ke kontrak. Jangan marah, aku temani kamu. Tidak bisa, belum saatnya. Coba cari tahu. Waizo sebenarnya sedang main apa? Wow, wow, wow. Rumah orang terkaya memang beda, terlalu mewah. Kalau bukan karena Nyonya, kita tidak akan bisa datang. Ini semua berkat Nyonya. Si kampungan itu kenapa belum datang? Sudahlah Nyonya, kita tidak perlu menunggunya, kita naik dulu. Aduh Yinin, jangan selalu panggil dia kampungan. Shiki itu istri direktur yang sebenarnya. Putri orang terkaya Wang Sue, kamu kenapa? Wang Sue, aku anggap kamu teman baik. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Makan bisa sembarangan, bicara jangan sembarangan. Manajer Su sudah mengkonfirmasi. Apakah Nyonya ini bisa palsu? Cepat minta maaf ke Nyonya. Jangan bicara sembarangan, kalian akan menyesal. Menyesal apa? Nyonya Ji ada di sini, kalau bukan karena Nyonya, kita bisa datang ke tempat mewah seperti ini. Kita bisa kenal orang terkaya sudah. Waktunya hampir habis, kita cepat masuk, ayo Nyonya. Shiki, kamu datang awal sekali. Kampungan, kemampuanmu merayu orang memang bagus. Kamu merayu satpam mana lagi sampai bisa masuk? Yinyin, jangan terburu-buru Wang Sue. Kampungan ini kasih kamu untung berapa? Kamu selalu membelanya. Kalian akan menyesal. Aku sudah lama kerja sama dengan kalian. Bagaimana mungkin aku mau mencelakakan kalian? Jangan tertipu oleh Jiang Shiki. Wanita ini nanti kalian akan bermasalah dengan Pak Ji. Kerjaan bisa hilang diam. Bicara apa sih Nyonya, kita ada di sini. Sudah kubilang mereka tidak akan percaya.
Nyonya kenapa tidak memberitahu mereka kebenarannya? Mereka hanya peduli apa yang mereka mau lihat. Kebenaran bagi mereka hanya lelucon. Kalian para penjahat ini benar-benar tidak bisa dilihat. Apa urusanku dengan kalian Jiang Shiki? Kelicikanmu benar-benar hebat. Bahkan anjing saja bisa kau taklukkan. Emas asli akan takut, api yang palsu takkan pernah jadi nyata. Jangan senang terlalu dini. Begitukah kalimat ini? Sama-sama ku hadiahkan untukmu. Ayo pergi. Para tamu yang terhormat Tuan dan Nyonya sekalian. Selamat siang, acara kita akan segera dimulai. Mohon semua segera mengambil tempat duduk. Terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini kau adalah pusat perhatian. Para tamu yang terhormat Tuan dan Nyonya sekalian, selamat siang. Hari ini merupakan peresmian proyek antara Chuang Rui Group dengan Wansheng Group. Semua ini tidak lepas dari dukungan besar istri Presdir Wansheng Group. Berkat kerja kerasnya dan usahanya tanpa lelah, kita bisa meraih kejayaan hari ini. Mari berikan tepuk tangan hangat untuknya. Wang Sui, hari ini adalah hari penting. Berhati-hatilah, jangan sampai menyusahkan Nyonya, jika tidak, akibatnya akan fatal. Nyonya, hari ini, Pak Ji. Betapa sibuknya dia, bagaimana aku bisa melupakannya? Jika tiba-tiba dia muncul, bukankah sandiwara ini akan ketahuan? Tenang saja, hari ini Pak Ji tidak akan datang. HMPH seperti yang kuduga, mereka berdua sudah bekerja sama. Tampaknya ada orang yang sudah tidak sabar ya. Tunggu saja aku menyelesaikan masalah tiruan ini, lalu baru mengurusimu. Selanjutnya mari kita undang dengan tepuk tangan meriah istri Presdir. Untuk memberikan pidato, silakan bertepuk tangan. Aku telah berusaha keras memfasilitasi kerjasama antara Chuang Rui Group dengan Wansheng Group, dan sekarang akhirnya membuahkan hasil luar biasa, Ibu Nyonya. Karena Ibu Nyonya begitu cakap, kenapa tidak menjelaskan kepada kami konsep desain dari rencana kali ini? Ibu Nyonya berbicara dengan sangat baik, namun agak sulit dipahami. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail. Jangan biarkan kami mendengar bahasa langit kan. Penjelasannya begitu samar, bagaimana mungkin orang lain akan mengerti? Kalau begitu, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang sebenarnya. Hahaha. Jiang Shiki, kau mempermainkanku. Nyonya, apa maksudmu? Ini adalah rencana yang kamu rancang dengan hati-hati. Apa hubungannya denganku? Jiang Shiki, kamu berani menyentuh flash disk Nyonya, aku peringatkan kamu. Segera berikan padaku atau tunggu sampai Pak Ji datang. Kamu akan menyesal. Siapa yang akan membuat siapa menyesal? Presiden proyek hari ini, semua diurus oleh Nyonya, dialah yang berjasa. Tapi wanita ini tidak hanya merebut jasa, dia juga membuat Jiang Shiki malu di depan semua orang. Proyek ini seharusnya milik Nyonyaku. Dengar Jiang Shiki, bukankah kamu membuat Nyonya malu? Kenapa Pak Ji datang kamu jadi takut? Pak Ji, kamu ingin aku memanggilmu bagaimana? Semua ini adalah Jiang Shiki. Adalah Nyonyaku, sedangkan orang ini, aku sama sekali tidak mengenalnya. Apa kamu ini Jiang Shiki? Aku benar-benar buta, Nyonya yang sebenarnya. Berdiri di depanku, aku malah membantu yang palsu menyakitinya. Aku semua karena kamu. Membuatku salah mengenali Nyonya yang sebenarnya. Tidak, bukan aku tidak pernah bilang. Siapa diriku, mereka sendiri yang salah mengenali. Jiang Shiki, kamu berpura-pura menjadi aku menyakiti orang. Merebut jasa membuat perusahaan berantakan. Sekarang sudah waktunya berakhir. Kamu hanya beruntung menemukan suami yang berkuasa dan berpengaruh. Aku juga punya orang yang mendukung. Kalau begitu panggil pendukungmu biar aku lihat. Sampai sekarang masih keras kepala. Nyonya, semua karena wanita ini yang menghambat kita. Tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana kalau mulai sekarang Nyonya bilang satu? Kami tidak akan bilang dua, anggap saja kami seperti angin saja ya. Ya, kamu bilang timur.
Kami tidak akan berani ke berat anggap saja kami seperti engine yang kamu Sudah lepaskan. ya, seperti kalian yang menipu atasan dan bawahan, berbasa-basi. Lebih menjijikan daripada si palsu ini. Orang seperti kalian tidak pantas tinggal di perusahaan. Aku umumkan mulai hari ini. Kalian dipecat dari grup Wansheng. Aku akan mengeluarkan pernyataan. Di industri ini tidak akan pernah mempekerjakan kalian. Sekarang benar-benar hancur. Pergi. Dasar sampah. Nonashi mau kemana? Sudah datang, kasih pendapat dong. Kalian bodoh sampai istri direktur pun tidak kenal. Aku harus pikir-pikir lagi apakah masih mau kerjasama dengan Wansheng. Istri direktur ini. Bukan kamu yang merencanakan semuanya. Dulu aku tanda tangan kontrak kamu bilang bersama istri direktur. Kenapa? Boneka tidak dibutuhkan lagi dibuang. Nona, si kamu tidak bisa membuangku. Dulu aku mendengarkanmu. Baru terus berpura-pura katanya biar bisa. Berdiri di Chuan Rui, siapa yang percaya omongan palsu? Benar Huai Chuan. Antar dia ke kantor polisi, kata Nonashi. Mau membatalkan kontrak biar dia ganti rugi kerugian perusahaan kita. Mau aku yang jadi kambing hitam? Tidak mungkin. Terus berpura-pura jadi istri direktur. Setelah berhasil keuntungan tidak akan kurang. Aku yang menyuruhnya berpura-pura jadi istri direktur. Ini untuk menguji Wansheng. Sayangnya kalian tidak lulus. Sekarang aku umumkan. Chuan Rui, segera hentikan kerja sama Nonashi. Walau kamu direktur proyek tapi tidak berhak membatalkan kerjasama. Kenapa aku tidak berhak? Aku anak orang terkaya seluruh grup Chuan Rui. Milik ayahku membatalkan kerjasama, apa susahnya? Sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Tidak ada. Sekarang aku umumkan kerjasama dibatalkan. Ada yang keberatan? Aku ada. Perusahaanku Jiangchuan, kapan kamu? Shikinyan yang menentukan? Ayah Anda salah paham, aku hanya khawatir. Ada yang memprovokasi merusak keharmonisan keluarga kita. Benarkan kakak? Siapa kakakmu? Kakak, aku hanya bercanda. Ayah sebenarnya sangat menghargaimu, ingin memberimu ujian. Sudah bilang aku bukan kakakmu. Dan dia juga tidak ada hubungannya denganku. Ayah, apakah kakak masih marah padaku? Aku tahu Kendon kali ini agak keterlaluan. Tapi ini keinginan nenek. Dia yang menyuruhku menguji kakak. Jangan pakai nenek untuk menekanku, aku terlalu mendengarkan nenek. Yang membuat putri kandungku menggelandang di jalanan. Ayah, kamu menyalahkanku ya? Aku tahu maksudmu yang kecil itu. Kamu dimanja oleh nenek, kamu pikir bisa disamakan dengan Shiki. Aku beritahu kamu. Kalau kamu nurut masih bisa tinggal di sampingku. Kalau kamu melawan Shiki, aku tidak akan membiarkanmu. Dia bukan putrimu. Dia adalah ibumu. Yang aku adopsi sendiri karena iya. Kamu tidak mengakuiku, apakah karena dia? Aku kira kamu mengkhianati ibuku. Salah paham besar, aku Jiangchuan hanya punya kamu. Satu putri. Besok aku akan mengadakan pesta pengakuan yang meriah untukmu. Kalian semua harus datang ya. Sayang kalau kamu tidak mau pergi, tidak usah. Terserah kamu ya. Kamu bilang apa? Sudahlah. Aku akan mempertimbangkannya. Shiki, aku akan membuat pestamu menjadi pusat perhatian kota kita. Aku akan membuat seluruh dunia tahu. Kamu adalah putri keluarga Jiang sekaligus grup G. Dan investasi grup Chuan Rui, aku tambah 1 miliar lagi. Sebagai tanda kesungguhan kita. Jangan terlalu sombong. Baru saja satu masalah, pergi datang lagi satu masalah. Jangan takut berapapun banyaknya masalah. Suamimu bisa menyelesaikannya, Satpam. Bawa pergi. Shiki, lihatlah, kita teman sekelas, lepaskan aku. Bawa pergi. Shiki, lepaskan aku mohon padamu. Ah, Shiki. Buru-buru mau kemana? Buru-buru mau kemana? Ingin jadi istri direktur. Ambisi kamu besar juga. Ya, aku bermimpi saja ingin. Barang seperti kamu ingin menggoda kakakku. Jangan lupa lihat diri sendiri di cermin. Tapi kamu bisa membuat masalah untuknya. Begini saja kamu suruh Jiang Shiki cerai dengan kakakku, aku bisa memberimu kesempatan ini. Baiklah, kerjasama yang menyenangkan. Tunggu. Keluarkan handphone MU. Kamu mau apa? Jangan main licik. Kamu punya masalah dengan bos Ji. Yang nggak perlu ditanya jangan tanya. Ji Ershao yang nggak masuk akal buat ngerjain kakaknya. Kayaknya ada masalah sama Jiang Shiki. HMPH? Jian Shiki. Siapa sih yang nggak sopan? Kamu ini cewek ngindarin aku jauh banget ya. Jin Shao, bukan begitu, aku ini buat berusaha bayar utangmu, mana mungkin aku ngindarin kamu. Aku ini buat kerja-kerja baru, ada uang buat bayar kamu, kan?
Baguslah kamu ngerti lihat kamu main sama aku. Lumayan seneng. Aku kasih kamu tambahan waktu setengah bulan. Tapi hari ini, pokok plus bunga 300.000. Cepetan bayar. Jin Xiao kasih aku waktu beberapa hari lagi dong. Ah, HMPH kasih waktu beberapa hari lagi. Bisa aja. Tapi lihat dulu penampilanmu malam ini. kalau Jin Xiao bilang malam ini. Ke hotel atau ke rumah kamu? Malam ini ke hotel si macan betina lagi jaga rumah. Jin Xiao kamu memang lucu. Ayo. Jangan lupa. Hahaha ini cuma bunganya. Utang 300.000 itu. Harus dilunasi. Aku tahu nanti. Aku akan bayar pokok plus bunganya. Ah, Tapi, ngomong aja langsung. Jin Zong akhir-akhir ini ada cewek. Dia selalu ganggu aku kamu. Mau pertimbangkan dia. Oh haha mari kita lihat. Haha. Mau aku bantu rencananya gimana mau balas budi? Aduh Jin Zong. Dia cuma cewek kecil. Kalau kamu udah dapetin pasti bisa ngapain aja, kan? Hahaha oke aku kasih kamu. 2 hari lagi. Ya sudah tahu. Suami kamu sampai mana? Oh, kamu tunggu di kantor dulu, aku segera. Apa yang terjadi? Ji Zong tunggu sebentar aku cek dulu. Ji Zong ban mobil pecah. Halo sayang, aku mungkin agak terlambat. Aku yang datang ke kamu saja. Sudah malam, hati-hati di jalannya. Tenang, tidak apa-apa. Wah aslinya lebih cantik dari fotonya. Kamu mau apa? Sudah jelas ikut aku. Lepaskan aku. Ikut aku jangan cari masalah. Kamu berani menyemprot aku. Awas jangan pukul berhenti. GGR Xiao aku salah. Kamu berani sentuh dia pergi. Baik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih. Kakakku benar-benar sudah malam begini. Kamu jalan sendirian tidak aman. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan dalam bahaya. Huai Chuan, kenapa lama sekali belum sampai? Sudah malam, kenapa kamu di sini? Urusan keluarga Ji aku Ji Huizhou juga terlibat, lihat bisnisnya bagaimana. Oh kamu tidak kedinginan. Oh, aku tidak kedinginan, terima kasih. Adik kamu sedang apa, mau jelaskan? Jelaskan apa kepada istri kakak penyelamat. Tidak pantas sepertinya malam ini. Aku benar-benar tidak perlu. GR Xiao tidak jadi aktor, sayang sekali. Istri kakak jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu hari ini. Kamu berhutang budi besar padaku. Tunggu, perusahaan sedang membuka pasar luar negeri kamu malam ini. Pergi ke sana saja. Bagaimana tidak terlukakan? Tidak apa-apa, aku pintar, mana mungkin terluka. Kamu mengirim Huaizhou ke luar negeri. Ibumu pasti marah. Tenang, aku akan selesaikan ini. Ayo. Bagaimana urusannya, bereskan? Sangat baik, kakakku juga datang. Bagaimana aku tahu? Kamu tidak bisa apa-apa. Wanita yang selalu merusak segalanya. Ternyata kalian berdua yang berbuat jahat. Aku tidak ada hubungannya, dengannya aku tidak kenal dia. Tunggu. Barang-barang sudah siap belum malam ini? Pergi ke luar negeri. Jian Siki, kau benar-benar licik. Semuanya karena kau memaksaku. Jian Siki, aku beritahu, aku tidak ingin memukul wanita. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Mama kamu belum tidur. Mama sudah larut malam masih menunggu kami. Jangan panggil aku Mama Ji Huai Chuan. Kau brengsek demi wanita ini. Kau mengusir adikmu ke luar negeri. Dia susah payah kembali, kau usir dia lagi. Bawa dia kembali. Mama biarkan dia tinggal di dalam negeri. Mungkin lebih tidak aman.
Apa maksudmu? Ada beberapa hal yang tidak ingin kusampaikan terlalu jelas. Malam ini ada beberapa preman ingin berbuat jahat padaku. Apa hubungannya dengan Huaizhou? Ji Huaizhou yang menyelamatkanku. Dengar dia Huaizhou yang menyelamatkannya, kau malah mengusirnya. Kau punya hati nurani tidak? Tapi sebenarnya orang-orang itu dia yang mengaturnya. Aku tidak percaya, benarkah? Silakan lihat. Apa ini? Dia diam-diam menyelidiki Shiki bahkan mengikutinya. Orang-orang yang berhubungan dengannya sekarang sudah masuk penjara. Menurutmu masih bisa dia tinggal? Karena kau adalah anak angkat keluarga terkaya. Aku baru membiarkanmu tinggal. Ternyata kau adalah bencana. Mama, Apa aku salah? Sejak kau menikahinya, keluarga kita terus mendapat masalah. Pertama ada pesta ucapan terima kasih. Lalu ada upacara peresmian. Semua ini tidak bisa kau urus dengan baik, haha. Aku malah harus mempertimbangkan. Apakah kau layak mewarisi G Group? jika Anda ingin menggunakan G Group untuk mengancamku, aku beritahu tidak akan berguna. Jika Anda mau ambil saja. Aku hanya ingin Shiki. Kalau aku kembali ke keluarga Jiang, apa kamu tidak akan mencabut hak waris perusahaan Ji lagi? Shiki, kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Aku tahu betapa pentingnya grup Ji untukmu. Kamu tidak perlu melepaskannya untukku. Aku akan kembali untuk mengakui keluarga nanti. Statusku seharusnya akan layak untuk Jikan. Kamu pikir kembali saja bisa menyelesaikan masalah? Mama, ini rumahku. Aku mengurusmu malah jadi musuh. Aku masih bermaksud baik. Ayo duduk. Sayang, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kamu mau kembali. Mengakui keluarga ini, tapi jujur saja. Aku tidak ingin kamu melakukan begitu banyak untukku. Mamaku ini mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Lihat. Dia bahkan menyiapkan hadiah untukmu, buka dan lihat. Aku tahu kamu ingin memperbaiki hubungan kita. Tapi aku benar-benar tidak marah. Dia belum bisa menerima aku mengerti. Sayang. Kamu baik sekali. Aduh, jangan bercanda, bantu aku pikirkan dulu. Aku harus pakai apa untuk pesta pengakuan keluarga? Istriku adalah wanita tercantik di dunia. Tentu saja pakai apapun akan terlihat cantik. Kamu datang dari mana? Istriku yang mengundangku. Kenapa aku tidak boleh datang? Denganmu di sini aku merasa lebih tenang. Kapan mereka berdua mulai bermusuhan? Shiki, aku ayahmu. Ayo ke sini, ke ayah, ada apa yang tidak tenang? Jujur saja, kita juga belum kenal lama. Dan Huai Chuan membuatku merasa lebih tenang. Kalau begitu ayo kita masuk. Ayo ikut aku. Shiki, kebun ini adalah favorit ibumu dulu, semuanya tidak berubah. Duduk-duduk, aku kasih tahu ya. Furnitur dan lingkungan ini. Dulu semuanya sama. Aku yakin kamu pasti juga suka, ibumu sangat suka tempat ini. Kamu penipu, cuma modal gelang jelek. Berani-beraninya mengaku sebagai keluarga, kamu tahu nggak? Sekarang penipu ada di mana-mana. Shiki bukan penipu, dia memang anakku. Berdasarkan apa kamu bilang dia anaknya? Apa kalian sudah tes DNA? Aku nggak mengakui. Aku nggak perlu pengakuanmu, yang penting aku yakin. Shiki adalah satu-satunya anak keluarga Jiang. Satu-satunya pewaris. Gila, kamu tega-teganya cari wanita yang nggak jelas asal-usulnya. Untuk jadi pewaris kamu mau bikin aku mati kesal ya? Dulu kamu keras kepala. Nggak izinkan aku sama mamanya bersatu sampai mamanya pergi. Akhirnya meninggal dalam kesedihan selama bertahun-tahun ini. Akhirnya ketemu lagi, aku nggak akan biarkan dia menderita lagi. Ya, hari ini, tepat hari ini, aku umumkan Shiki adalah pewaris keluarga Jiang. Satu-satunya pewaris. Aku sama sekali nggak akan. Kamu sama mamamu dulu nggak akan pernah boleh masuk keluarga Jiang, aku nggak percaya. Wanita itu begitu setia tanpa nama, tanpa status. Melahirkan anak sepertimu. Diam. Mama, kamu lihat kamu ngomong apa sih? Nenek tua mulutnya bau banget. Kamu bilang apa? Aku bilang mulutmu bau. Kalau kamu berani ngomong jelek mama aku lagi, aku akan lempar kamu kolam sana biar kamu cuci mulutmu. Kakak kok bisa-bisanya ngomong begitu sama nenek? Nyonya Si, tolong hormati istriku.
Dia kan istri direktur grup G. Grup G kami soal kekayaan. Memang gak sebanding keluarga Jiang, tapi kami juga gak bisa diperlakukan semena-mena. Kenapa aku nggak boleh ngomong begitu sama kamu? Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan jadi anak yatim. Mamaku juga nggak akan meninggal dalam kekecewaan. Semua ini gara-gara kamu. Berani-beraninya kamu menghina mamaku di sini. Ngomong apa sih kamu pergi sana? Aku sama sekali nggak akan izinkan kamu masuk keluarga Kalau Jiang. aku maksa masuk gimana? Nggak mungkin aku perintahkan kamu nggak boleh masuk keluarga Jiang. Aku janji sama kamu. Aku mau kembali ke keluarga Jiang. Ya baiklah. Apa kok bisa gitu? Kenapa nggak bisa kalian yang nggak bisa? Kalian keluar dari keluarga Jiang. Kamu berani menyuruhku pergi? Aku ini ibumu. Semua yang kamu punya itu aku yang berikan. Ibu, aku hanya ingin anak perempuanku kembali. Apa itu salah? Nenek, tolong setujui permintaan mereka. Aku tidak mau diusir, oke? Aku setuju. Bagus, itu yang terbaik. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo masuk-masuk. Anak durhaka ini. Nenek, kalau dia datang apakah ayah masih akan menyukaiku? Anak haram itu cepat atau lambat akan kusuruh pergi. Tenang saja, selama aku ada keluarga Jiang akan selalu milikmu. Mari kita minum beberapa gelas lagi. Hari ini adalah hari yang baik, nanti ada pengumuman penting. Benar-benar merasa diri seperti putri. Nenek, apakah kamu sungguh-sungguh menyambutku pulang? Ya, aku rela kamu puas sekarang. Aku benar-benar terharu. Kalau begitu biarkan nenek. Yang memakaikan lambang keluarga untukku. Kamu, Ibu, Nenek, kalau kamu tidak mau, tidak perlu memaksakan diri. jangan terlalu senang dulu kamu masuk ke keluarga Jiang. Tapi tidak punya suara. Aku memang tidak punya suara, tapi perkataanmu lebih tidak didengar. Kamu, Ibu. Terima kasih, Nenek. kakak, selamat datang pulang selama kamu tidak di rumah. Aku merasa sangat kesepian sekarang kamu sudah kembali. Kita bisa bersama-sama, maaf. Aku tidak sengaja, kamu pasti tidak keberatan kan ayah? Kakak baru pulang belum terlalu familiar, aku akan mengajaknya berkeliling. Kalau kamu mau main, aku akan menemani sampai akhir. Baiklah, acara belum mulai juga. Ayo kakak. Lihat, ini kamar baru yang ayah siapkan untukmu. Meskipun sekarang masih kosong. Tapi apapun yang kamu inginkan dia pasti akan memenuhinya. Seperti aku, apapun permintaanku, nenek pasti akan memenuhinya. Kamu nanti akan jadi anak orang terkaya, jangan lagi pakai barang-barang murahanmu itu, memalukan sekali. Baju ini suamiku yang belikan untukku. Menurutku cukup bagus. Kamu ini menghina istri direktur G Group ya? Nenek Ji belum mengakuimu. Kamu istri direktur macam apa? Lalu kamu hanya parasit keluarga Jiang. Kamu bukan anggota keluarga Jiang. Tidak ada hubungan darah. Kamu punya hak apa untuk mengatur-atur aku di sini? Putri orang terkaya pun percuma kamu pikir. Kamu benar-benar bisa mewarisi keluarga Jiang. Nenek dulu bisa mengusir ibumu yang manis itu. Sekarang juga bisa mengisirmu. Kak, kenapa kamu tidak suka rumah ini? Ini ayah yang siapkan dengan hati-hati untukmu, susah payah loh. Lihatlah putri kesayanganmu tidak ingat kebaikanmu. Shiki, apa di sini? Perabotnya tidak memuaskan, ya tidak apa-apa, bilang saja, padaku, aku yang belikan. Jangan marah ya. Asal kamu tidak suka, semuanya bisa diganti. Tidak perlu repot-repot. Istriku, rumah kita banyak kamarnya. Pilih saja, tidak perlu pilih-pilih. Kamu ini, aku sedang bicara dengan anak kita, ada urusan apa denganmu? Dia istriku. Aku bilang ya. Acara pesta itu kan sebentar lagi mulai. Oh iya, mulai. Kapan ya mereka berhenti bertengkar? Temani nenek, kita turun dulu, ayo jalan. Ayo pergi. Pergi. Paman Jiang, benar-benar kabar gembira besar ya. Sampai menggelar acara sebesar ini. Tan, kamu ini sedang mengolok-olokku ya. Hahaha. Ayah. Nona Zhang. Benar-benar berkelas ya. Pantas saja putri keluarga Jiang Tan. Terlalu memuji, ayo sini Shiki. Putri orang terkaya HMPH.
Bersenang-senanglah sebentar lagi. Segera akan kubuat kamu tahu. Apa artinya jatuh dari surga ke neraka. Dan kamu ini sedang bermain petak umpet ya? Kenapa Nona Shi? Kamu sedang mencari aku ya? Banyak sekali orang. Mari kita bicara di tempat lain. Tutup pintunya. Kenapa kamu tidak mencari aku? Masih bilang aku tidak mencari kamu. Aku lihat hatimu. Sudah dibawa oleh si iblis itu. Aku mana ada? Benar, aku memang ingin tahu. Kamu dan wanita itu, siapa yang lebih memikat? Kamu si playboy. Tapi jika kamu mau, aku bisa bantu kamu. Itu tentu saja yang terbaik. Obat ini aku berikan padamu, ingat. Hanya sedikit saja sudah cukup. Aku akan menunggu kamu di kamar. Baru saja ingin mencari kamu sudah datang sendiri. Kenapa kamu sendirian di sini? Tidak ada, aku hanya ingin tenang. Hari ini adalah hari bahagiamu. Kita harus bersenang-senang. Aku hanya ingin sendirian. Kalau begitu aku akan menemani kamu jalan-jalan sejujurnya. Aku sudah bosan dengan pesta-pesta ini. Nenek selalu mengatur untukku, aku sudah lelah. Hanya kita berdua di sini, jangan berpura-pura. Kakak kamu sedang bicara apa? Aku sengaja datang untuk membawakanmu minuman. Kamu pikir aku bodoh? Tidak ada alasan untuk bersikap baik, pasti ada maksud tersembunyi. Atau ada tipu muslihat rencanamu. Harus aku katakan dengan jelas. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Lagi-lagi begitu. Kamu gila ya? Kakak, kenapa kamu minum banyak sekali? Kamu sudah tidak bisa berdiri tegak. Tolong. Diamlah, tidak ada yang bisa menolongmu di sini. Tan, lihat kamu. Terlihat sangat tidak sabar, benar-benar membuat orang tidak bisa menahan tawa. Ada wanita cantik seperti ini dalam pelukan. Bagaimana aku bisa menahan diri? Kamu memberinya makan berapa banyak? Aku sangat hati-hati, hanya memberinya sedikit. Sedikit. Berarti tinggal setengah jam lagi, aku harus cepat-cepat. Silahkan menikmati, Tuan Tan. Jiang Shiki, aku akan membuat semua orang menyadari bahwa kamu hanyalah wanita yang tidak bermoral. Sungguh cantik sekali. Aduh ah. Ayo Shiki. Bagaimana kamu, baik-baik saja? Di mana penawarnya? Tidak ada, biarkan dia minum air. Minum air saja sudah cukup. Ayo. Bagaimana, sudah lebih baik? Suamiku, aku sangat takut. Tenang, aku di sini, jangan takut ah. Ayah, aku tidak menyangka kakak begitu tidak tahu malu. Pada hari yang penting ini masih menggoda pria. Jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu masih berani bertanya kalau bukan karena aku mungkin. Sekarang sudah terjadi masalah, biarkan dia bicara. Apa yang terjadi? Kamu yang bicara. Aku tidak tahu. Aku melihat kakak mengundang Tuan Tan, aku takut dia membuat malu di acara penting ini, jadi aku mencari ayah. Tentang apa yang terjadi antara kakak dan Tuan Tan, aku benar-benar tidak tahu. Wanita, kamu berani memfitnahku. Tuan Tan, jangan asal bicara, aku tidak kenal kamu. Kenapa aku harus menjebakmu?
Awalnya aku tidak ingin mempermasalahkan, tapi kamu terus memprovokasi benar-benar mencari masalah. Kamu sendiri yang menggoda pria, apa hubungannya dengan aku? Kenapa memukulku? Diam, aku sama sekali tidak tertarik dengan gelar putri orang terkaya ini. Bahkan tanpa status ini, aku bisa mengandalkan tangan sendiri untuk membangun masa depan. Aku datang ke sini hanya karena ini adalah rumahku karena ayahku. Bicara manis, kamu hanya ingin kembali ke keluarga Jiang. Percaya atau tidak, tapi hari ini kamu memberiku obat. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di keluarga Jiang kemari. Usir dia keluar. Apa atas dasar apa kamu menangkapku? Atas dasar aku adalah putri keluarga Jiang. Atas dasar dia adalah putriku. Bawa dia pergi. Siapa yang berani menyentuh cucuku? Pergi. Sudah kapan ini kamu masih melindunginya? Qingyan adalah anak yang saya lihat tumbuh besar. Dia tidak sama seperti anak liar ini. Kalian bilang Qingyan salah, kalian punya bukti. Saya pikir ada yang iri padanya. Ingin menyingkirkannya. Saya bahkan merasa tangan saya kotor. Kalau tidak ada bukti, kamu ingin menyentuhnya. Saya punya bukti. Bukti mana? Jizong. Kamu berani mengambil foto diam-diam. Jizong, saya membantu kamu sejak wanita ini masuk. Saya terus merekam kamu, tenang saja. Pasti akan menemukan jejaknya. Wanita jahat ini cari mati. Lepaskan kamu, lepaskan saya. Suami, jangan seperti ini, kamu akan mencekiknya sampai mati. Nenek, dia ingin membunuh saya. Cepat bantu saya balas dendam. Qingyan, meskipun ada kesalahan, kamu tidak perlu begitu kejam. Wanita itu tidak apa-apa. Hari ini kalian sudah cukup membuat keributan. Sudah lewat saja. Kalian ingin pergi begitu saja. Kamu masih ingin apa? Kamu masih ingin saya berlutut minta maaf? Qingyan memang bersalah, kalian tidak bisa terus-menerus menuntut. Kakak saya benar-benar tidak sengaja. Saya hanya bercanda, saya tidak menyangka. Tan Xiao, mereka akan serius. Saya memang meremehkan kamu. Tidak menyangka kamu begitu tebal muka. Bisa tunduk, bisa bangkit, saya benar-benar kagum. Maaf, sudah diminta, apakah kita bisa pergi? Kalian Shiki. Begitu saja membiarkannya. Lalu bagaimana lagi? Nenek begitu memanjakannya demi dia, bahkan tidak segan berselisih dengan saya. Saya tidak bisa karena hubungan kamu dengan nenek, lalu memperlakukannya bagaimana? Ya sudah. Orang yang tidak peduli dengan hubungan ibu dan anak. Saya tidak akan membiarkannya. Ini juga hari ini kalimat yang paling enak didengar. Pergi. Non bos, kami memanggil. Apa kalian ini menculik? Tolong. Kamu pikir ada yang bisa menolongmu mimpi? Terima kasih, ayah. Anak baik benar-benar seperti ibumu. Om Jiang. Seharusnya kamu membereskan masalah toko kacau balau itu dulu. Baru datang cari Shiki. Aku nggak mau istriku dirugikan di rumah orang lain. Ayo pergi. Kamu merebut anakku. Benar-benar nggak tahu diri kamu si bocah ini. Cepat suruh si anak liar itu lepasin Qingyan. Mama kamu pikun ya, Qingyan itu siapa sih? Seseorang antar nenek istirahat. Kamu anak durhaka kamu. Mama, jangan kira kalian berbuat curang di belakang aku nggak tahu bahwa istirahat. Hahaha Shiki ya. Ayah ada waktu datang ke sini. Kangen aja nggak bisa datang lihat kamu. Ayo taruh di sini, hati-hati. Lihat deh. Ayah, perhiasan ini. Masukin aja ke kotak ini sembarangan. Itu masalah kecil, yang penting kamu suka. Lihat deh. Terima kasih, ayah. Suka apa aja boleh minta. Sayang, sejak kapan suka barang kecil begini? Gak usah punya dia, aku beliin kamu. Rebut anakku, jangan harap ya. Dia masih istriku, kamu juga jangan sentuh. Udah, jangan ribut. Kamu jangan ikut campur aduh. Aku bilang anakku ini nggak usah kamu urus. Ini masih istriku, aku nggak boleh urus. Kamu ngerti nggak, dia bukan cuma anakku. Kamu juga masih junior kok nggak tahu aturan. Aduh, aku bilang kamu. Kalian ya aduh. Bener-bener nggak bikin aku tenang, aduh bener deh.